Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Siti Marwiyah MAG selaku penguji dan Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Negeri YIN Palopo. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Andiria Wardah MAG selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Miss Dewi Furwana SPDI MPD selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus Alauddin MA, dan yang saya hormati Ustadz Makmur SPDI MPDI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarifah Rahmawati. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Tren Busana Muslimah di Kalangan Mahasiswi FTIK YIN Palopo. Adapun beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang mengapa saya mengambil judul penelitian ini. Kemudian yang kedua, pemaparan kajian pustaka. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mengenai metodologi penelitian yang akan saya gunakan dalam skripsi saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada bagian pertama, saya akan memaparkan tentang latar belakang mengapa saya mengambil judul penelitian ini. Busana pada dasarnya adalah pakaian muslimah lengkap untuk menutupi aurat dari yang tidak berhak melihatnya. Seorang muslimah menggunakan busana sampai menjulur ke dadahnya. Tren busana muslimah di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sangat berkembang pesat. Fenomena tren busana ini dapat dilihat dari beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Sosial media yang populer ini di dalamnya banyak toko online yang menjual berbagai macam aksesoris busana muslimah seperti jilbab, handshop, kaos kaki, dan gamis akhwat. Busana muslimah sendiri setidaknya dirancang dengan memperhatikan beberapa unsur atau syarat sehingga seorang muslimah dapat menutup auratnya. Busana yang dirancang dengan bahan yang tidak transparan, tidak tipis, dan tertutup. Dalam ajaran Islam ada banyak hal atau ada banyak perintah yang mewajibkan seorang muslimah menutup auratnya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 31, dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putri mereka atau putra-putri suami mereka, dan sebagainya. Tidak hanya di dalam Al-Quran, tetapi terdapat juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan dengan tegas tentang perintah berhijab dan menutup aurat. Sebagaimana Nabi bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika telah balik tidak boleh kelihatan ini dan ini." Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Demikian perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hadis Nabi Muhammad SAW telah jelas menjelaskan betapa pentingnya seorang wanita muslim menutup aurat ketika memasuki masa baliknya. Apalagi saat ini begitu banyak model gaya busana yang telah diciptakan, mulai dari bahan yang sangat sederhana
Tidak hanya itu, perkembangan busana muslimah juga diikuti oleh hampir semua mahasiswi FTIK YIN Palopo. Hal ini dapat terlihat dari cara mereka berbusana mengenakan busana muslimah yang sangat modis dan fashionable. Fenomena tren busana muslimah memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari tren busana muslimah ini, banyak mahasiswi FTIK YIN Palopo yang mengenakan busana muslimah dan menutup auratnya. Sedangkan dampak negatifnya dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada beberapa mahasiswi FTIK YIN Palopo yang mengatakan bahwa pemilihan atau penggunaan busana muslimah syar'i itu sendiri mereka kenakan karena tren di kalangannya atau sesuai dengan keadaan sosial. Berdasarkan latar belakang ini, saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh tren busana muslimah di kalangan mahasiswi FTIK YIN Palopo. Agar penelitian ini dilakukan secara fokus, mendalam, serta sempurna, maka peneliti atau penulis perlu membatasi variabel dengan menentukan variabel-variabel yang akan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu pengaruh tren busana muslimah di kalangan mahasiswi FTIK YIN Palopo. Sehingga berdasarkan batasan masalah, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tren busana muslimah di kalangan mahasiswi FTIK YIN Palopo. Kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tren busana muslimah di kalangan mahasiswi FTIK YIN Palopo. Dan yang terakhir, bagaimana persepsi busana muslimah di kalangan mahasiswi FTIK YIN Palopo. Kemudian yang kedua masuk pada kajian teori, di mana yang pertama saya akan membahas tentang kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan ini saya merujuk pada universitas lain atau kampus lain seperti Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Universitas Islam Negeri Armi Darussalam Banda Aceh, dan Universitas Semarang Wali Songo. Mengapa saya merujuk pada referensi kampus lain? Dikarenakan saya tidak mendapatkan referensi atau rujukan penelitian terdahulu dari kampus YIN Palopo, sehingga saya menggunakan jurnal-jurnal dan hasil penelitian terdahulu dari universitas lain. Kemudian pada bagian B, deskripsi teori, saya mengangkat 4 bagian atau 4 hal yang penting dalam deskripsi teori saya, yaitu yang pertama, tren busana, kemudian tren busana muslimah dan faktor tren busana muslimah. Yang pertama, tren dalam bahasa Inggris berarti mengikuti model mutakhir. Sedangkan model atau fashion secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, model merupakan bentuk nomina yang bermakna ragam cara atau bentuk terbaru pada suatu waktu tertentu. Kemudian yang kedua, busana. Busana atau pakaian Islam tidak membatasi jenis pakaian tertentu, tapi yang paling bagus adalah memakai pakaian yang sesuai dengan penduduk setempat selama pakaian itu diperbolehkan. Islam tidak menentukan jenis pakaian tertentu untuk dipakai oleh umat Islam dan mengakui semua jenis pakaian selama masih memenuhi standar tujuan berpakaian dalam Islam, tanpa berlebihan dan melampaui batas.
Busana muslimah. Ada 3 istilah yang dipakai ketika seorang ingin berbusana dengan ketentuan dan prinsip Islam, yaitu al-libas, bentuk jamak dari kata al-lubus yang berarti segala sesuatu yang menutup tubuh. Kemudian yang kedua, as-siyah, yang berasal dari kata as-taubuh yang berarti kembalinya sesuatu pada keadaan semula atau tertutup. Kemudian yang ketiga, as-sarabil, pakaian apapun jenis bahannya. Gaya busana muslimah. Gaya busana muslimah ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu syar'i modern, modis konvensional, dan modis modern. Kemudian yang ketiga yaitu tren busana muslimah, di mana tren busana muslimah adalah gaya atau fashion busana muslimah yang banyak diikuti oleh hampir semua masyarakat yang ada di suatu wilayah atau negara tertentu. Hal ini dapat dilihat dari presentasi perkembangan naik turun tingkat konsumsi dalam berpakaian itu sendiri. Kemudian dalam anjuran berbusana, ketika kita mengikuti tren, yang pertama yaitu etika berpakaian muslimah, di mana etikanya membaca basmalah, membaca doa ketika membuka pakaian, kemudian berpakaian dengan mendahulukan bagian kanan, kemudian tidak menyerupai lawan jenis, hendaknya pakaian itu wajar dan beradab, hendaknya jilbab atau pakaian tersebut menutupi dada atau badan, kemudian memakai pakaian dengan model yang tidak aneh-aneh. Kewajiban menutup aurat. Kewajiban menutup aurat telah terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang dimana itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian batasan menutup aurat. Yang pertama, aurat wanita di hadapan wanita muslim. Kemudian yang kedua, saya memaparkan aurat wanita di hadapan mahramnya. Kemudian aurat wanita di hadapan mahram laki-laki dan aurat wanita di hadapan suami. Selanjutnya yang keempat, faktor tren busana muslimah. Nah, faktor-faktor tren busana muslimah saya membaginya ke dalam faktor eksternal dan internal, di mana pada faktor eksternal yang mempengaruhi tren busana muslimah suatu individu adalah keluarga, kemudian kelompok bergaul, dan peran atau status, kemudian budaya dan kelas sosial. Dan faktor-faktor internal, yang pertama umur, ekonomi, pekerjaan, agama, kepribadian, serta persepsi. Adapun penjelasan mengenai kerangka berpikir ini adalah sebagai berikut. Saat ini penggunaan busana muslimah sangat tren, terutama di kalangan mahasiswi FTIK YIN Palopo. Mereka menggunakan busana muslimah tanpa memperhatikan unsur syar'i itu sendiri. Oleh sebab itu, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana tren busana muslimah di kalangan mahasiswi FTIK YIN Palopo
mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi tren busana muslimah di kalangan mahasiswi FTKIN Palopo dengan mewawancarai beberapa narasumber dan mendeskripsikan persepsi yang timbul mengenai tren busana muslimah mahasiswi FTIN Palopo dengan data-data yang akan terkumpul melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metodologi penelitian yang akan saya gunakan, yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian, jenis penelitian yang saya gunakan adalah field research. Metode dan pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, di mana fokusnya adalah menggambarkan secara menyeluruh tentang data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian yang akan dilakukan untuk memilih data yang relevan. Penelitian ini akan difokuskan pada mahasiswi FTIN Palopo dengan dilakukan dengan cara observasi. Kemudian desain penelitian adalah penelitian studi kasus. Metode yang sering digunakan adalah etnografi. Desain penelitian etnografi dengan melakukan wawancara secara mendalam. Kemudian data dan sumber data. Data dan sumber data. Sumber data primer yang adapun yang menjadi sumber data atau informasi dalam penelitian ini adalah sumber data primer, di mana sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan mengenai suatu peristiwa atau gejala-gejala yang berhubungan dengan tren busana muslimah, faktor-faktor yang mempengaruhi tren busana muslimah, dan persepsi busana muslimah di kalangan mahasiswi FTIN Palopo. Sumber dari data penelitian pada mahasiswa FTIN Palopo yang menggunakan pakaian fashionable dan mengikuti tren busana muslimah. Nah, kemudian instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian yang digunakan ada dua, yaitu pedoman observasi dan wawancara, di mana pedoman observasi ini saya mengaturnya dalam 3 bagian, yaitu poin pengamatan. Yang pertama, tren busana muslimah, kemudian faktor yang mempengaruhi tren busana muslimah, dan persepsi busana muslimah di kalangan mahasiswi FTIN Palopo. Kemudian daftar wawancara. Yang pertama, untuk mengetahui tren busana muslimah, saya mengajukan 6 pertanyaan. Kemudian saya juga membuat pertanyaan tentang faktor yang mempengaruhi tren busana muslimah untuk mengetahui faktornya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui persepsinya, saya juga menanyakan beberapa pertanyaan, diantaranya apa yang Anda pahami mengenai busana muslimah, bagaimana pandangan Anda mengenai busana muslimah, bagaimana ketika Anda mengenakan busana muslimah. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing persepsi mereka terhadap busana muslimah itu sendiri. Kemudian teknik pengumpulan datanya ada 2, yaitu teknik library research atau kepustakaan, dan teknik field research atau lapangan.
Data yang saya ambil dari lapangan ini mencakup 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data dilaksanakan dengan 4 cara, yaitu validitas internal atau nilai kebenaran, validitas eksternal nilai penerapan, reliabilitas atau konsistensi, kemudian objektivitas atau naturalitasnya. Nah, kemudian teknik analisis datanya, saya menggunakan 3 teknik, yaitu reduksi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam pengucapan atau presentasi di dalam proposal penelitian saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.